Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya bersama Bapak Hagi Julio Salas, Esos MIKOM, selaku dosen Prodi Ilmu Komunikasi di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Apa kabar Pak Hagi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak Hagi. Kawan-kawan, kita ke depan akan bincang-bincang terkait ilmu komunikasi. Kenapa Pak Hagi ini tertarik, ya kan, mengambil ilmu komunikasi dan apa sih yang bisa dijual, ya kan, di prodi ilmu komunikasi ini. Pak Hagi, Ya. kenapa nih Pak Hagi tertarik, ya kan, ngambil ilmu komunikasi Pak Hagi? Oke, jadi cerita dulu ya. Iya, siap. Awalnya. Jadi salah satu hal yang menarik bagi saya ilmu komunikasi, karena ilmu komunikasi itu sendiri kan ya kebutuhan kita ya. Iya. Sehari-hari kita kalau sehari nggak komunikasi gimana? Ya, awalnya sih dulu memang nggak pikiran untuk ambil komunikasi, cuman ketika ada kawan awal tuh kawan, terus akhirnya ngajak kasih tahu lah, ini ilmu komunikasi seperti ini, akhirnya saya tertarik lah, akhirnya kan ikut. Iya. Terus setelah kuliah ya tahu ilmunya, dan saya sadar dia juga ya, ternyata ilmu komunikasi ya setiap hari kita lakukan, dan itu kebutuhan yang luar biasa gitu. Dan itu hal yang apa ya, yang perlu kita tahu kan, perlu kita pelajari, karena ketika kita berkomunikasi ternyata nggak selalu apa yang kita sampaikan itu diterima sama orang lain kan. Seperti itu kan, seperti itu. Ini hal yang menarik, dan itu nyangkut kebutuhan kita sehari-hari gitu. Oke, Pak Hagi. Terus Pak Hagi, kalau fokus Pak Hagi sendiri, konsentrasi Pak Hagi sendiri terkait prodi ilmu komunikasi atau jurusan ilmu komunikasi ini di mana Pak Hagi? Ya, jadi kalau untuk di akademis ya, kalau akademis itu saya tuh di humas sebenarnya pihak public relation ya. Tapi di luar itu saya juga ada kita lain sebenarnya yang mungkin hobi gitu Pak ya. Jadi di dunia sinematografi, di perfilman gitu, di pembuatan film, proses pembuatan film, dan itu sinematografi ya, dunia sinematik ya, sama ya itu ya. Ya, jadi seperti itu kan. Jadi ada kegiatan itu, salah satu kajian juga di ilmu komunikasi sebenarnya, kegiatan di ilmu komunikasi juga, dan itu hal yang menarik dan mungkin hobi juga ya di situ, di pembuatan film, pengambilan gambar, pembuatan editing, dan itu termasuk hobi saya. Jadi sangat luas sih Pak Hagi ya. Tadi Pak Hagi bilang terkait ilmu komunikasi ya kan, gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu ya kan, apa yang kita sampaikan belum tentu juga orang lain bisa terima itu dengan baik ya kan. Terus tadi Pak Hagi bilang juga terkait masalah sinematografi ya kan, pembuatan film seperti itu. Yang seperti apa Pak Hagi? Mungkin bisa disampaikan Pak Hagi ya kan, agar kawan-kawan yang menonton ini atau mahasiswa Pak Hagi bisa paham seperti itu. Ya, kalau Islam ini yang saya pahami, sinematografi ini proses pembuatan film lah, mulai dari pengambilan gambar, videografi ya, terus ada pembuatan ide cerita dulu. Jadi kalau mau buat film itu pasti kita ketika mau mulai itu harus ada ide cerita dulu. Kalau ide cerita sudah ada, bisa jalan kita. Jadi ada proses pembuatan ide cerita tuh, pembuatan ide cerita, lalu ada proses pengambilan gambar, editing, nah seperti itu. Dan di film itu kan memang ada tahapan-tahapan sebenarnya, seperti misalkan kayak praproduksi, produksi, dan pasca. Ada beberapa tahapan aja. Ini proses pembuatan film seperti itu. Jadi kalau rekan-rekan yang Pak Hagi dalam di sini ya kan terkait di sinematografi, memang semuanya di sini misalkan ada naskahnya ya kan, sudah dibuat. Ini untuk membuat film tersebut seperti itu maksudnya. Iya, benar. Jadi tadi ada teknisi lah di belakang seperti itu. Nah, jadi Pak Hagi bisa dibilang konsen seperti itu ya. Iya. Ada yang sudah pernah dibuat, dipublish dan seterusnya Pak Hagi. Ya, jadi dulu awal-awal kuliah itu kan kita punya komunitas. Saya dengan beberapa rekan-rekan lah ya, termasuk mahasiswa komunikasi juga waktu itu S1 ya. Nah, terus kami inisiatif lah buat kegiatan, karena memang sebenarnya juga berkaitan dengan mata kuliah waktu itu, ada sinematografi juga mata kuliahnya, dan akhirnya kita dari awal dari tugas, terus kita akhirnya buat kegiatan, dan kita tertarik tuh mau meneruskan, kayaknya asik nih kayak buat film gini ya, yang seru-seru gitu. Akhirnya dari situ kita buat komunitas, dan dari komunitas itu kita alhamdulillah berhasil membuat beberapa karya film, dan ikut beberapa perlombaan juga, event-event, dan diskusi dengan beberapa komunitas film juga seperti itu. Sudah ada. Sudah. Siap Pak Hagi. Terus Pak Hagi,
ini kan banyak nih orang yang belum tahu seperti itu di luar sana terkait masalah prodi ilmu komunikasi ya. Kalau dari prodi ilmu komunikasi sendiri, Bapak sebagai dosen, apa nih yang bisa ditawarkan untuk calon mahasiswa baru yang nantinya ya kan bisa melihat seperti itu, prodi ilkom nih ada hal-hal yang menarik yang memang nantinya akan dibutuhkan seperti itu di dalam dunia kerja. Apa yang bisa ditawarkan oleh Pak Hagi misalkan seperti itu? Oke. Kalau menurut saya ilmu komunikasi itu luas ya, luas sekali, apalagi di era sekarang milenial itu kegiatan komunikasi itu banyak ya kan. Ini kan nggak harus salah, tapi juga sekarang itu berkaitan dengan media. Nah itu juga termasuk dalam kajian di ilmu komunikasi. Itu juga bisa menjadi salah satu nanti mungkin profesi ya setelah kuliah di ilmu komunikasi ya, atau bahkan sekarang nggak banyak sih yang saya amati mahasiswa juga sudah mulai kuliah tapi juga praktik langsung di kegiatan komunikasi. Misalkan content creator yang sekarang lagi banyak banget dengan kegiatannya itu kan hal yang unik juga, hal yang menarik juga. Dan itu kan banyak tuh mahasiswa mungkin orang-orang bisa langsung belajar tentang praktik bagaimana sih kita menyampaikan pesan melalui media dan lain sebagainya. Dan apalagi kalau nggak salah banyak tuh juga kan sekarang dari YouTube, dari TikTok dan media lainnya yang bisa menghasilkan pundi-pundi tambah-tambah samu dan lain sebagainya gitu. Jadi calon mahasiswa nantinya atau mahasiswa-mahasiswi sekarang diajari, dibekali seperti itu materi tersebut ya. Terus kalau misalkan di prodi ilmu komunikasi sendiri, Pak Hagi ya kan, ada konsentrasi, ada jurusannya tidak? Apa hanya ilmu komunikasi saja? Di mana? Di prodi ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi? Iya. Di UMKO. Oh di UMKO sendiri. Jadi itu ada, setahu saya ada konsentrasinya. Iya. Ada jurnalistik dan humas ya, jurnalistik dan humas. Jadi ada konsentrasinya ya, jurnalistik dan humas. Kalau ketika Pak Hagi dulu menempuh kuliah ya kan, pas S1, S2 ada prodinya apa ilmu komunikasi saja? Nah kalau yang S1 itu kan komunikasi dan penyiaran Islam akademi kan. S2-nya baru ilmu komunikasi murni. Oh, kalau S2 ilmu komunikasi murni seperti itu. Sekarang diberikan mata kuliah atau dosen pengampu apa saja harus diterima berarti kan? Benar ya? Benar itu. Oke, Hagi, terus ada yang bisa dibagikan lagi nggak Pak Hagi di prodi ilmu komunikasi ya kan, biar tahu nih ya kan calon mahasiswa baru. Kalau misalkan tadi di prodi ilmu komunikasinya referensinya ini ada 2 jurusan seperti itu, PR, Public Relation atau humas atau jurnalistik tadi seperti itu ya kan. Terus di UMKO nih? Iya, Bos UMKO. Ya. Jelas mahasiswa tentunya harus nanti punya punya pilihan ya, karena kan apalagi di UMKO ini kan sudah ada interaksi nih, harapannya setelah mungkin semester kalau salah semester 7 ya, ada bagian interaksi itu nanti harapannya kalian atau mahasiswa ilmu komunikasi bisa tuh menempatkan posisi kalian kira-kira di mana ya kemampuan kalian dan sesuai dengan konsentrasi gitu, biar nggak bingung mau jurnalistik ataupun PR. Ini semua dulu sama tapi sesuaikan kembali dengan kemampuan kalian, minat kalian seperti itu. Siap. Seperti itu. Terus aktivitas Pak Hagi ini apa sehari-hari? Aktivitas? Iya. Asli Kota Bunun atau mana nih Pak? Saya asli dari Pengsewu. Pengsewu. Siap Pak. Jadi lumayan jauh ya. Aku di sini pagi ya. Iya. Di sini. Oke. Sementara. Siap Hagi. Nah, ini masuk segmen terakhir kita pagi ya kan. Pesan-pesan Pak Hagi ya kan berada di UMKO sebagai dosen, harapannya ke depan untuk calon mahasiswa baru, mahasiswa yang saat ini apa Pak Hagi? Ya, kesan dan pesan ya. Yang pertama kesan dulu mungkin. Jadi selama saya menjadi dosen di sini, tentunya banyak hal yang saya dapatkan. Pertama tadi ya, saya bisa belajar langsung, saya bisa langsung praktik dan memberikan langsung apa yang saya sudah dapat di kampus. Saya bisa langsung bagi ke sini dan saya tahu bagaimana sih saya jadi dosen. Selama ini kan saya kan jadi mahasiswa dan saya tahu bagaimana rasanya jadi dosen ketika mengajar atau mengabdi di sini, dan apalagi ini prodinya baru dan tentunya prodi baru itu bagi saya itu banyak kesempatan ya, banyak kesempatan untuk para dosen khususnya dosen ilmu komunikasi untuk mengembangkan keilmuannya ya kan, makanya itu untuk kemajuan jurusan tentunya banyak sekali seperti itu. Apalagi di sini mahasiswanya itu luar biasa, sangat antusias yang saya ajar ya, aktif, ada antusias ya.
karena komunikasi itu jurusan yang menurut saya jurusan yang salah satu jurusan yang paling yang seru gitu ya, yang seru gitu kan. Karena kita mengkaji lingkungan sekitar, tentang kita lah dong. Seperti itu. Terus pesannya tadi untuk mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa yang sekarang yang sudah ada di UNPO, tetap terus semangat untuk belajar tentunya, terus jangan lupa belajar, terus juga upayakan juga bisa berkarya tadi di sini. Karena kan dari ilmu komunikasi sebenarnya kita juga bisa punya banyak karya dari ilmu-ilmu yang nanti kalian sudah dapat seperti itu. Terus bagi ini calon mahasiswa baru. Iya, calon mahasiswa baru ya kan. Calon mahasiswa baru ya, harapannya nanti kalian bisa langsung mengenal atau bahkan lewat media tentang jurusan di sini atau jurusan ilmu komunikasi yang ada di UNPO. Jadi ini adalah salah satu jurusan yang menurut saya itu bisa membawa kalian atau bahkan membawa kemampuan kalian, bisa membaca kompetensi atau kemampuan kalian lah. Jadi karena kalau komunikasi tadi kan saya bilang Pak, jadi kan itu kan kebutuhan kita, tentang kesehatan kita. Jadi intinya semua bisa belajar di ilmu komunikasi sebenarnya. Jadi apapun itu, silakan kalian bisa langsung gabung nantinya di prodi ilmu komunikasi. Dan tadi saya bilang ini adalah satu prodi yang menarik untuk dipelajari seperti itu. Siap kawan-kawan. Jadi kita sudah bincang-bincang dengan dosen Ilkom Bapak Haji Julio Salas, Esos, Ilkom ya kan. Terima kasih banyak nih Pak sudah mau bincang-bincang berbagi ya kan terkait konsentrasi Ilkom ya kan, apalagi di UNPO ada prodi Ilkom, di prodi baru ya kan. Terus juga tadi untuk pilihannya jurusan ini sangat banyak seperti itu, ada PR sendiri, terus ada jurnalistik, dan mungkin ke depan akan banyak juga ya konsentrasi yang ada di Ilkom ini seperti itu. Makasih Pak Haji sudah mau berbincang di Udang Fitnah Podcast. Kawan-kawan semua, nanti kita akan bincang-bincang juga sama dosen-dosen yang baru, dosen-dosen energik yang ada di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.